Hari ini, kita akan membahas topik yang sering banget muncul dalam hubungan, hal itu adalah konflik. Tapi, yang paling penting di sini, bukan soal apakah konflik itu ada atau tidak, karena setiap hubungan pasti ada konflik. Yang lebih penting adalah gimana cara kita menghadapi konflik itu tanpa merusak emosi satu sama lain. Di video ini, aku akan kasih tips praktis tentang cara menyelesaikan konflik dengan pasangan secara sehat, tanpa merusak perasaan atau membuat hubungan jadi dingin. Sebelum kita bicara tentang cara mengatasi konflik, kita harus paham dulu kenapa konflik terjadi. Setiap orang punya kepribadian, kebutuhan, dan harapan yang berbeda, termasuk dalam hubungan. Perbedaan inilah yang seringkali memicu konflik, apalagi jika kita tidak memahami sudut pandang pasangan kita. Misalnya, pasangan kamu mungkin punya cara berbeda dalam mengekspresikan cinta atau mengelola keuangan, dan kamu merasa cara mereka salah. Ketika kalian nggak saling mengerti, atau nggak ada komunikasi yang jelas, konflik bisa muncul. Jadi, konflik adalah hal yang normal dalam hubungan, dan seringkali justru menjadi kesempatan untuk memahami pasangan kita lebih baik. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik bisa memberikan dampak negatif pada hubungan. Ketika kita menyimpan rasa marah atau frustasi tanpa menyelesaikannya, hubungan bisa terasa semakin jauh dan dingin. Bahkan, masalah kecil pun bisa membesar jika tidak dihadapi dengan benar. Misalnya, kamu kesal karena pasangan sering terlambat, tapi bukannya bicara, kamu malah memendam perasaan itu. Seiring waktu, kamu jadi semakin frustasi, dan pada akhirnya perasaan marah itu meledak dalam bentuk konflik yang lebih besar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghadapi konflik dengan cara yang sehat, tanpa merusak emosi satu sama lain? Di sini, aku akan kasih beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan dalam hubunganmu. Yang pertama, ketika konflik muncul, langkah pertama yang penting adalah tetap tenang. Jangan bereaksi secara emosional atau marah di awal, karena ini hanya akan memperburuk situasi. Coba ambil napas dalam-dalam dan beri dirimu waktu untuk berpikir sebelum merespons. Yang kedua, satu kesalahan umum yang sering kita lakukan adalah menyerang pribadi pasangan saat berkonflik, bukan fokus pada masalahnya. Ingat, pasanganmu bukan musuh. Fokuslah pada masalah yang sedang kalian hadapi, bukan pada siapa yang salah atau benar. Yang ketiga, ketika kamu berbicara tentang masalah, coba gunakan kalimat yang dimulai dengan "aku" daripada "kamu". Misalnya, daripada mengatakan "kamu selalu terlambat", coba katakan "aku merasa sedikit kecewa ketika kamu terlambat". Ini akan membantu menghindari pasangan merasa disalahkan. Yang keempat, salah satu kunci dari menyelesaikan konflik adalah mendengarkan pasangan dengan empati. Jangan hanya mendengarkan untuk menjawab atau membela diri, tapi dengarkan untuk benar-benar memahami perasaan dan perspektif mereka. Yang kelima, dalam konflik, jangan fokus pada siapa yang menang atau kalah. Fokuslah pada bagaimana kalian bisa menemukan solusi yang baik untuk keduanya. Ini tentang kerjasama, bukan kompetisi. Ketika konflik dihadapi dengan cara yang sehat, ini sebenarnya bisa memperkuat hubungan. Setiap kali kalian berhasil menyelesaikan masalah dengan baik, kalian akan merasa lebih dekat dan lebih memahami satu sama lain. Konflik bisa menjadi peluang untuk tumbuh bersama. Misalnya, setelah kalian menyelesaikan perbedaan pendapat dengan baik, kamu dan pasangan bisa merasa lebih terkoneksi, karena kalian sudah belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan bagaimana cara terbaik berkomunikasi. Jadi, itulah beberapa tips praktis untuk menghadapi konflik dalam hubungan tanpa merusak emosi. Ingat, konflik itu normal, tapi cara kita menyelesaikannya yang akan menentukan apakah hubungan kita makin kuat atau justru melemah. Komunikasi yang baik, empati, dan kerjasama adalah kuncinya. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman menghadapi konflik dengan pasangan, share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.